wabarakatuh. Selamat pagi kepada para sobat tani yang telah bergabung dan pada sesi live Instagram pada hari ini. Perkenalkan, saya Ceria. Follow IG saya ya di @mrs.ceria. Saya adalah pustakawan di Perpustakaan Setjen Kementerian Pertanian @setjen.agri-library. Saya harap semua sobat tani hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Agar lebih bersemangat, yuk ajak dan mention teman-temannya yang suka baca buku, terutama suka baca buku novel nih. Karena bedah buku dan online sharing hari ini kita akan bahas tentang novel. Nah, biar tambah semangat, ayo komen emoticon favorit kalian semua. Kemudian kita coba lihat di sini udah ada Kak Rena, ada Kak Siti Holisa, selamat bergabung. Yuk kita tingkatkan jumlah penonton kita. Klik ikon bagikan di sudut kanan di bawah layar ini dan undanglah teman-teman lain kalian untuk bergabung di acara ini. Bagikan juga di stories kalian ya. Dan kasih hashtag. Hashtagnya adalah Komandan Penakluk Hati. Agar kita bisa berinteraksi dengan lebih banyak audiens. Seperti yang sudah dijelaskan, kita akan membahas novel yang menarik yaitu Komandan Penakluk Hati Season 1. Penulisnya adalah Rena Elisia atau yang kita biasa kenal dengan nama pena Kak El Rena. Novel ini pastinya memiliki cerita yang luar biasa ya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jadi ayo kita berbagi dulu, berbagi semangat, berbagi antusiasme dengan mengundang lebih banyak teman-teman untuk di acara live IG kita hari ini. Halo Kak, udah kedengaran jelas belum? Sudah jelas Kak Rena. Oke. Terima kasih Kak Rena. Waktunya sepertinya sedang lagi ada kegiatan ya di Sabtu ini ya. Soalnya lagi berisik Kak. Lagi nyari tempat yang enak buat live. Oke, siap. Ini udah lebih baik sih Kak. Oke, sebelum kita mulai acara, kita baca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sobat tani semua yang sudah bergabung nih. Silakan biar tambah semangat, boleh komen dulu emoticon yang favorit kalian. Boleh api-api, boleh senyum, boleh buku, boleh bintang-bintang, boleh love-love, boleh. Ya, selamat datang di sesi live Instagram yang sangat spesial hari ini. Kita punya kesempatan di bedah buku dan online sharing yang biasa kita singkat BBOS ya, Kak Rena. Jadi kita hari ini membahas novel yang sangat menarik berjudul Komandan Penakluk Hati Season 1 bersama Kak Rena. Kita mulai dengan terutama kita harus berkenalan dulu nih dengan penulisnya ya. Saya bacakan ya Kak Rena ya. Penulisnya ini bernama Rena Elisia yang lahir di Martapura tanggal 19 Agustus 2004. Wow, pas banget nih Kak. Sudah genap 19 tahun. Happy birthday Kak Rena hari ini ya. Semoga makin sehat, bahagia, dan sukses selalu. Nah, domisilinya Kak Rena ini di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan nih. Boleh komen ya teman-teman yang lagi join, yang dari Kalimantan Selatan juga boleh komen, biar tambah semangat ya. Kita hidupkan, wah ternyata Kalimantan Selatan banyak talentnya. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti karya Kak Rena, jangan lupa follow ya Instagramnya Kak Rena di @elrena_. Selain itu, Sobat Tani juga bisa menemukan karya Kak Rena di WhatsApp dengan nama penggunanya BY8425 dan TikTok dengan akun elrena. Nah, Kak Rena ini hobinya sangat produktif loh. Dia senang sekali menghasilkan karya dan cuan. Wah, mantap Kak. Pendidikan terakhirnya ini lulusan dari SMK Pertanian Pembangunan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mana yang anak SMK PP Banjarbaru boleh komen juga. Keren banget nih ada alumnus SMK
PPN Banjarbaru, anak lulusan pertanian tapi bisa bikin novel, keren ya Kak. Nah, sekarang Kak Rena bekerja di PT Fast Food Indonesia di daerah Banjarbaru ya Kak. Nah, Kak Rena ini punya prestasi yang luar biasa loh sebagai Miss Teenager Kalimantan Selatan 2023. Nih, seperti ada tulisannya di selempangnya. Sepertinya lagi ada kegiatan juga ya Miss Teenager Indonesia. Oke. Nah, Kak Rena ini sudah memiliki karya yang menakjubkan. Salah satunya adalah novel Ana Uhibuka Villa Season 1. Namun yang menjadi fokus utama kita hari ini adalah novel Komandan Penakluk Hati Season 1. Oke. Kita akan bahas lagi tentang novel yang menarik ini. Kenalkan, saya Ceria. Kalau IG saya ya, Mrs. Ceria. Saya adalah pustakawan di Perpustakaan Setien Kementerian Pertanian di Jakarta. Silakan kalau teman-teman mau mampir, sedang di Jakarta, silakan bisa ke tempat kami. Bisa juga follow IG kami ya di @setien.agrilibrary. Dalam sesi ini kita akan mengupas novel yang menarik ya, Komandan Penakluk Hati. Wah, dari judulnya aja udah penasaran nih Kak. Nah, kita mulai ya untuk pertanyaan buat Kak Rena. Tolong Kak Rena bisa ceritakan sedikit tentang inspirasi di balik cerita ini dan apa yang mendorong Kak Rena untuk menulis novel ini. Silakan Kak. Oke Kak, terima kasih ya untuk kesempatannya. Pertama-tama ya, judulnya Komandan Penakluk Hati ya teman-teman. Covernya kalau teman-teman tahu, ini ada di Koarmada 2, markas Tentara Angkatan Laut di Surabaya. Kenapa nulisnya abdi negara? Kenapa nggak roman remaja masa kini ya gitu? Mungkin pertama-tama karena si viral asli ini punya cita-cita Kak, mau jadi marinir katanya. Gitu. Jadi untuk inspirasi tersendiri ada satu sosok, satu orang, satu senior lebih tepatnya yang wah, ini orang ambisinya gede nih, bisa dijadiin tokoh nih. Terus selain itu juga aku inget banget Kak, pertama kali masuk SMKPB itu, memang sebelumnya waktu SMP aku pernah menulis cerita kan, Anak Uhibuka Villa Season 1. Nah, waktu masuk SMK itu, kalau gurunya ingat ya, aku pernah nanya Kak, Pak, misal aku mau menuliskan cerita tentang SMKPP, cerita apa yang harus aku tulis? Apakah cuma pertanian doang? Atau sekedar ya cerita-cerita romansa biasa? Ternyata Alhamdulillah, qadarullah, Allah mengirimkan satu sosok, satu seniorku di SMK yang ternyata jadilah si Fairul itu. Wah, keren ya, ternyata dari kehidupan kita bisa bikin cerita untuk novel ya Kak Rena ya. Iya dong. Iya. Oke, tadi sempat disebutkan tadi namanya viral ya. Nah, ini teman-teman audiens kita pengen tahu juga nih Kak, siapa saja sih karakter utama di novel Komandan Penakluk Hati dan bagaimana sih mereka berkembang sepanjang ceritanya. Silakan Kak. Untuk tokoh utama, sebenarnya semua tokoh itu menjadi tokoh utama, cuman tergantung sudut pandang kita nih. Kita mau fokus kemana? Mau fokus ke tokoh apa? Kebetulan di KPH season 1 ini, aku lebih fokus ke antara Viral dan Radela Kak. Tapi Radela itu biasanya aku manggilnya Elaksi. Jadi antara Viral dan Elaksi. Dan untuk perkembangan tokohnya ya bisa dibilang abdi negara semi-semi romansa anak SMK gitu Kak. Jadi bisa kasih di SMK. Mereka pergi apel bareng, apel pagi, apel malam bareng, atau malah ke ruang makan untuk makan malam aja. Mereka kadang bareng juga. Jadi ya ada romansa-romansanya lah. Untuk endingnya kita tunggu. Baca di sini aja ya. Wah, tambah bikin penasaran nih Kak Rena nih. Pastinya seru ya. Wah, ada romansnya juga ada. Kayaknya ada ini ya Kak ya.
berbagai kegiatan di SMK itu dijelaskan di novel ini ya, diceritakan juga. Nah, saya pengen tahu nih, dan para sobat tani juga pastinya pengen tahu juga ya dinamika dari karakter-karakter yang tadi sudah dijelaskan. Ada Viral, ada Elakshi. Minta tolong Kak Elrena bisa bagikan momen favorit dari Kak Rena di novel ini. Jadi biar kita tambah kepengen baca lagi nih KPH season 1. Untuk momen favorit tersendiri itu justru ada di setelah menulis buku, Kak. Jadi kan buku ini saya buka sedikit ya. Buku ini tertulis bulan Maret 2021 ya. Diterbitkannya sekitar bulan Mei, maaf. Diterbitkannya sekitar bulan Mei. Qadarullah bulan April tahun 2022, tepat saat Viral genap usianya 20 tahun. Qadarullah, saya sebagai penulis dikasih kesempatan, dikasih hadiah sama Allah untuk ke monumen ini langsung, Kak. Dan alhamdulillah banget dapat pengetahuan tentang angkatan laut, tentang marinir lebih dalam, dan bonusnya dapat foto bareng abang-abang Taruna yang ganteng gitu loh, Kak. Dan ya mungkin itu salah satu momen terfavorit sebelum saya operasi lasik sih, lebih tepatnya, Kak. Oke. Keren ya, berarti memang ternyata setelah menulis baru ya dikasih perjalanan ke, ini berarti daerah Surabaya ya, Kak ya? Di Surabaya, lebih tepatnya di Ko Armada 2, Kak, markasnya langsung. Markasnya langsung marinir ya, Kak ya? Untuk markas marinir sebenarnya ada di daerah Jakarta ya, tapi untuk Ko Armada 2 ini kalau tidak salah markasnya pelaut dan sekaligus markas besarnya TNI AL, Kak. Oke. Iya, berarti yang saya paling inget tuh yang di Ko Armada 2 ini ada tulisan Jeles Veva Jaya Mahi. Ya, Kak Rena. Benar sekali. Benar. Oke. Nah, momen yang indah itu pastinya ini ya, berkesan ya Kak Rena ya. Apalagi sudah berkunjung langsung ke Ko Armada di Surabaya. Nah, saya ingin bertanya lagi nih ke Kak Rena, nanti untuk rencana melanjutkan seri ini gimana, Kak? Apakah dilanjutkan, apa masih wah belum nih, atau seperti apa? Mungkin Kak Rena bisa kasih petunjuk buat kita semua. Sebenarnya season 2-nya sudah publish di Wattpad ya, dan kebetulan gimana ya bilangnya, kebetulan kalau di season 2 itu masih berhubungan dengan season 1 ya, Kak, tapi ada satu judul yang masih berkaitan dengan Komandan Penakluk Hati, tetapi alurnya diubah, file menjadi A, tapi pada Elakshi-nya menjadi si B. Jadi bisa dibilang sequelnya, tapi dengan judul Komandan Penakluk Hati yang lain. Dan itu sudah ada visualnya kok. Kalian bisa cek di Wattpad. Oh, udah ada di Wattpad berarti ya, Kak ya? Iya, Kak, sudah ada. Oke. Nih teman-teman, saya spill lagi ya Wattpad-nya Kak Rena dengan akun BY8425. Tuh, silakan bisa dicari akun Wattpad-nya Kak Rena BY8425 untuk biar tahu nih kelanjutannya KPH 1 apa aja nih. Terus bisa di-share nggak, Kak, ini apa? Kenapa sih Kak Rena yang SMKPP tapi kok malah bikin latarnya lebih ke TNI AL ya, Kak ya? Iya. Sebenarnya untuk season 1 ini aku lebih menceritakan bagaimana proses Viral dan Elakshi ini menggapai impian mereka. Jadi ini semasa SMK loh, dan kebetulan aku terinspirasi dari SMK aku sendiri yang menerapkan sistem asrama dan kedisiplinan yang lumayan ketat. Oke. Nah, saya pengen tahu nih, sebagai sama-sama insan pertanian ya, Kak ya.
ada nggak sih inspirasi khusus dari instansi pertanian agar lebih Karena untuk berprestasi? Untuk prestasi sebenarnya justru dari SMK itu Kak, aku baru mulai membuka diri kalau aku harus jadi sesuatu nih. Nah, mohon maaf ya, di tempatku itu pertanian dianggap lah apa sih pertanian, anak-anak pertanian bisa apa sih. Dari kalau nggak salah dari kelas 2 aku bertemu satu sosok lagi yang kebetulan aku jadikan buku di KPHL itu, aku jadikan tokoh lagi. Dia pernah bilang, jadilah sesuatu bukan mencari sesuatu. Jadi semenjak dari itu aku harus jadi sesuatu nih, apapun jalannya selama positif aku terobos. Oke, kita dapat quotes menarik nih. Jadilah sesuatu, jangan mencari sesuatu. Ya Kak Rena ya? Ya, benar sekali. Quotes yang menarik banget nih dari Kak Rena. Saya mau mengundang nih teman-teman yang udah bergabung di live kita untuk langsung bertanya. Boleh ketik di komen juga boleh. Silakan nih mumpung Kak Rena kita sedang live dan Kak Rena nanti bersedia untuk langsung menjawab. Ayo silakan, biar tambah semangat untuk dua penanya. Kita punya hadiah. Ini dia. Hadiahnya apa ya? Ini dia. Lucu kan? Ayo, bagi yang ingin bertanya ke Kak Rena, nanti kita pilih 2 orang penanya yang menarik. Pertanyaannya yang menarik, ntar kita kirimkan hadiah. Ayo silakan teman-teman, boleh bertanya langsung ke Kak Rena, boleh ketik di komen juga. Nah, awal mulanya Kak Rena suka menulis itu mulai kapan Kak? Kalau menulis awalnya sih suka nulis random gitu Kak, nulis cepu, cerpen tentang idola-idolaku dulu. Ternyata waktu alhamdulillah ya ibadah umroh pertama kali kemarin kan ada bonusnya dari Allah, jalan-jalan ke Mesir. Itu aku ketemu satu sosok yang menurutku sayang untuk dilewatkan gitu loh. Kita apa ya? Kalau tidak semua orang bisa ketemu sosok itu. Karena aku ketemu sosok itu, maka aku mau membagikannya melalui tulisan-tulisanku gitu kan. Oke, karena terinspirasi dari seseorang ya. Iya. Iya. Jadi memang ya dengan menulis kita tuh bisa mengabadikan momen-momen atau inspirasi yang kita dapat dan kita bagikan juga kepada para pembaca kita. Gitu ya Kak Rena ya. Bagus sekali ya. Oke. Nah, di sini mungkin kan ada teman-teman kita ya dari SMKPP juga, ada dari teman-teman baik di pertanian maupun yang para mahasiswa. Nah, Kak Rena minta tolong dong mungkin dikasih inspirasinya yang masih suka nulis biar lebih bermanfaat gimana? Kak Rena silakan. Mungkin aku belum bisa dibilang penulis handal karena aku juga masih belajar ya. Kita sama-sama belajar. Tapi seperti yang aku bilang tadi, jadilah sesuatu bukan mencari sesuatu. Karena apa? Mudah tanpa karya lebih pahit daripada mudah tanpa cita. Maka dari itu, ayo kita belajar jadi remaja yang cerdas pintar dan mengerti. Oke, Kak Rena. Mantap, Kak Rena. Ini ada pertanyaan nih, Kak, di komen dari @vova_arofi. Sangat menginspirasi sekali. Tipsnya dong, Kak, supaya konsisten menulis hingga bisa lahir karya. Mungkin mohon izin ya Ibu, kebetulan guru saya SMK. Oh iya, silakan. Nah, ini berarti ibu guru ya, ibu guru. Terima guru semasa SMK. Guru. Mohon izin Bu, untuk konsisten menulis, mungkin untuk beberapa orang move on adalah jalan terbaik gitu ya. Tapi menurut saya berusaha menahan move on dulu untuk beberapa tahun agar karya ini lahir. Dan
alhamdulillah bertahan 2 season ya. Jadi kalau dari saya, jangan pernah hilangkan perasaan yang membuat kakak-kakak, ibu, adik-adik untuk menulis. Semisal kamu punya perasaan sama orang, jangan hilangkan perasaan itu sampai novel kamu selesai. Karena biarkan dia beristirahat dengan tenang dalam novelmu. Jangan pernah kamu abadikan seseorang dalam hati. Itu aja sih kan. Oke, super banget nih. Kalau para remaja kan jago-jagonya galau ya. Jadi jangan galau dengan cuma nulis status di ya, WA atau di storiesnya Instagram, tapi jadikan karya ya. Kegalauan-kegalauan kita, terus random-randomnya kita abadikan dengan menulis karya. Dan memang sih PR-nya tuh konsisten ya Karena ya. Mungkin ada tips biar sehari itu berapa kali nulis sih Kak biar selesai karyanya. Untuk aku sendiri merampungkan KPH 1 ini perlu waktu sekitar 2 tahun sih Bu. Kebetulan waktu itu masih labil-labilnya remaja usia 11 SMP lah, masih sibuk-sibuknya juga dengan pelajaran. Jadi ya mungkin untuk menulis aku belum bisa konsisten seperti penulis profesional seperti Kak Aisyah nanti yang mungkin akan mengisi pada 26 Agustus nanti. Tapi usahakanlah minimal 1 halaman semampu kita, karena kapasitas orang beda-beda. Kita nggak bisa matok 1 hari 1000 kata ya, karena kita punya kesibukan, punya writer blocknya sendiri kan. Perasaan orang beda-beda, jadi nggak bisa dipatok-patok harus sama. Aku segini, misalnya Kak Rena segini loh, masa aku nggak bisa. Untuk motivasi boleh, tapi untuk memaksakan diri jangan gitu kan. Oke, tuh teman-teman dapat tips ya dari Kak Rena. Ternyata memang kita menulis sesuai kemampuan kita ya Kak ya. Jangan memaksakan diri, tetapi harus tetap punya target biar karya kita bisa segera selesai dan bisa menginspirasi para pembaca kita ya. Terus aku pengen tanya nih Kak Rena, kalau gimana sih awalnya Kak Rena berkenalan dengan mungkin platform yang Wattpad itu ya Kak Rena ya? Silakan Kak. Kalau platform Wattpad itu aku kenal kalau nggak salah dari SMP deh Kak. Aku agak lupa awal kenal platform itu dari siapa. Tapi semasa SMP yang memang suka nulis-nulis cerpen. Mungkin kalau kenal sosok artis Iqbal Ramadan ya, dulu saya juga fans ke sana dan bikin fanfiction gitu ya. Kalau sekarang dibilangnya mah fanfiction gitu. Oke, berarti dengan Wattpad itu bikin ini ya, lebih membantu Karena ya untuk belajar menulis juga, terus akhirnya menghasilkan karya ya Kak. Iya, sangat membantu sih Kak. Untuk apalagi kan sekarang platform penulisan bukan cuma Wattpad ya, ada beberapa platform lain yang justru menulis kita dibayar loh. Oh gitu. Masa sih? Apa aja Kak? Nulis? Bisa di-spill nggak? Aduh, aku belum berani nyepil Kak. Oke. Nanti bisa Sobat Tani yang suka nulis bisa searching nih ya nanti ya. Cari platform digital yang bisa menulis tapi juga menghasilkan cuan tuh dari Kak Rena tadi. Kemudian saya juga pengen tahu nih Kak Rena, awalnya sebelum nulis novel itu biasanya suka nulis apa aja nih Kak? Apakah cerpen atau buku harian mungkin? Silakan Kak. Sejujurnya aku ini anak tunggal Kak, jadi nggak punya tempat cerita kemana. Mungkin awalnya memang nulis diary waktu SD ya. Waktu SMP upgrade ke nulis cerita, mulai nulis cerpen sesuai alur yang ada di kepala aku. Aku maunya begini loh, aku mau ceritain kayak gini. Ternyata waktu SMA kebetulan waktu puber-pubernya dan waktu ada sosok inspirasi, ya udah ternyata saya suka menulis kok, nggak semager itu kok untuk menulis.
Oke, berarti dari kegemaran menulis diary ya, menulis Iya. buku harian, karena mungkin posisinya agak sepi ya karena sebagai anak tunggal, tetapi justru Karena menemukan potensi dari situ untuk lebih giat menulis. Terus saya pengen tahu nih, Karena tuh kalau dalam menghasilkan karya tuh sebelumnya pernah ikutan semacam kursus atau workshop menulis gitu nggak sih, Kak? Kalau kursus yang kayak kelas-kelas itu mungkin aku nggak pernah sih Kak, karena waktu SMK itu benar-benar padat sih Kak. Sebagai SMK semi kedinasan ya, jadi ya lumayan padat. Kita hidup di asrama, kita hidup secara semi militer gitu. Tapi beberapa tahun belakangan setelah lulus, setelah jadi alumni, aku sempat ikut kelas-kelas yang begitu Kak, workshop yang diadakan sama pemerintah. Nah, terus perjalanan dari menghasilkan karya mulai dari Wattpad ya Kak ya, Wattpad itu, terus kemudian ini ada buku cetaknya, juga ada e-booknya juga ya Kak ya. Saya sempat lihat ada di Google Books. Itu mau diceritakan Kak perjalanan mulai dari nulis awal-awal sampai akhirnya terbit, itu prosesnya gimana Kak? Mungkin untuk awal-awal nggak bakal nyangka juga, wah ternyata bukan novel ya, waktu itu tulisan tuh bisa dibukukan loh. Awalnya ya sebagai remaja labil ya Kak, waktu itu nulis aja deh dulu, nggak tahu sih endingnya mau kemana, nggak tahu endingnya mau jadi apa. Tapi ternyata qadarullah, Allah kasih rezeki. Ada waktu itu penerbit Webedia ini Kak, itu lagi membuka apa ya istilahnya, lagi buka slot untuk terbit gratis gitu Kak. Jadi qadarullah, KPH ini aku masukin waktu pagi kalau nggak salah. Naskahnya aku masukin pagi, malamnya cover dan segala macamnya sudah selesai, sudah siap diterbitkan. Jadi sisa promosikan, sisa dibagikan kepada teman-teman. Jadi jalanannya lumayan mengagetkan sih Kak. Selama aku di dunia kepenulisan, semuanya serba mengagetkan, nggak ada yang aku prediksi sama sekali. Termasuk dikasih kesempatan buat masuk ke Kamar Mandi itu Kak, itu kejutan paling mengesankan dalam hidup sih Kak. Oke. Memang intinya kita harus berpikir positif ya dalam setiap tindakan kita ya, dengan mulai menulis, mengabadikan inspirasi-inspirasi dalam tulisan. Kemudian tadi Kak Rena juga tanda kutip ya berkenalan dengan penerbit ya. Tadi yang alurnya tuh kayaknya mulus gitu ya Kak ya, semuanya diurusin, alhamdulillah, dan menginspirasi kita semua nih Kak. Nah, sebelum saya bertanya lagi nih, silakan teman-teman yang udah bergabung di live bisa langsung bertanya ke Kak Rena. Boleh tanya langsung atau boleh ketik di komen. Silakan. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan dari para audiens nih, Kak Rena, kalau kaitannya sama Miss Teenager yang lagi Kak Rena ikutin setelah mendapatkan atau menghasilkan karya buku ini, apakah? Mungkin ya sesuai yang aku bilang tadi Kak, aku mau membuktikan aku ini mau menjadi sesuatu, karena kebetulan si pemberi inspirasi jadilah sesuatu bukan mencari sesuatu itu seorang Mr. Teen tahun 2015 kalau nggak. Nah, karena aku tahu aja itu, karena semangatku masih terbakar, jadi aku mau dong membuktikan aku mau jadi sesuatu nih. Sesuatunya apa kita lihat nanti ya, karena aku juga masih berproses untuk menuju sesuatu yang aku inginkan. Oke, jadi
Saya senang banget tuh ada remaja kayak Kak Rena tuh yang sedang berproses tapi nggak takut untuk mencoba sesuatu hal yang positif ya Kak Rena ya. Iya. Ini ada pertanyaan juga ya Kak Rena dari @metiwidihastuti. Kalau kegiatannya sekarang apa aja nih Kak Rena? Aduh, untuk kegiatan sehari-hari mungkin aku ya sesuai yang dibacakan kakak di awal tadi ya, aku bekerja di PT Fast Food Indonesia atau yang biasa dikenal dengan KFC. Aku bekerjanya di cabang Banjarbaru kak, yang dekat lapangan Nurjani, mungkin rekan-rekan kalau yang tahu. Dan selain itu, sesuai yang selempang yang aku gunakan, aku alhamdulillah terpilih menjadi Miss Teenager perwakilan Kalimantan Selatan untuk tahun 2023, dan insya Allah akan berlaga atau akan tampil di ajang nasional pada akhir bulan Oktober. Mohon doanya ya. Oke, kita doakan di hari spesial juga nih. Saya infokan kalau Kak Rena hari ini genap 19 tahun. Happy birthday Kak Rena. Mudah-mudahan dari teman-teman mendoakan makin sukses Kak Rena. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih dari @ritajm1285. Siapa yang membimbing menulis Kak Rena? Aduh, untuk membimbing secara private atau secara khusus mungkin itu nggak bisa bilang ada, soalnya menulis itu bukan sesuatu yang harus dipelajari lebih dalam. Mungkin kalau untuk struktur bahasa dan lain-lain kita bisa bertanya ke ahlinya, tapi untuk mengembangkan ide, untuk mencari inspirasi itu kita nggak perlu guru private kok buat itu. Menulis itu bisa dibilang hobi yang paling murah. Kenapa? Karena kita cuma mengandalkan pikiran dan imajinasi kita untuk mengembangkan suatu kejadian menjadi kejadian yang mungkin target penonton kita sukai. Nah, untuk masalah tulisan bagus atau tidak itu tergantung pembaca. Misalnya saya nulis masalah abdi negara, tapi dibaca oleh orang yang tidak suka abdi negara, maka saya pernah dianggap gila seragam karena itu. Maka kita membuktikannya dengan apa? Menulis. Dan membuktikannya dengan ya bisa dibilang kita melakukan pembuktian. Misalnya saya di cap gila seragam, maka saya membuktikan saya mendaftar kok. Saya memperjuangkan seragam, bukan menggilai orang yang memiliki seragam. Itu sih Kak. Oke, Kak Rena. Ternyata jadi kalau saya boleh sharing tadi ya, Kak Rena kan mulai dari dini ya suka menulis diary, kemudian suka menulis, kemudian ketemu dengan Wattpad, kemudian menghasilkan karya buku yang sudah dicetak ini. Sepertinya ini Kak ada yang bilang autodidak ya Kak? Iya, benar sekali. Saya autodidak. Oke, berarti nih inspirasinya ya buat teman-teman yang suka nulis, jadikanlah tulisan kita itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi kita bisa bagikan untuk para pembaca kita dengan ya perlahan-lahan kita selesaikan. Oke, ini ada yang mau join live juga nih Kak. Boleh Kak? Dengan Kak Aska Asfar, silakan. Sudah saya accept. Kak Aska Asfar sudah saya accept. Cuma kalau ada kendala bisa langsung ketik di komen ya Kak Aska Asfar. Oke nih Kak Rena, sebelumnya kita mau tanya juga nih, ada pesan khusus nggak sih Kak Rena yang buat para pembaca yang ingin atau penasaran ingin menjelajahi novel Komandan Penakluk Hati atau KPH season 1 ini? Silakan Kak. Mungkin
viral bukan milik saya seorang, bukan masa lalu saya seorang, tapi viral itu ada di setiap toko, Kak. Ada di setiap orang yang kalian temui. Pasti ada. Minimal sekali seumur hidup lah. Viral itu pasti ada. Entah siapapun orangnya, entah mirip atau tidak. Tapi ya, viral pasti ada di hidup setiap insan ya. Dan untuk rekan-rekan yang mau membaca bagaimana sih viral itu, bagaimana sih Elaksi itu, bagaimana sih SMK Harapan Bumi yang aku buat itu, kalian bisa bisa beli bukunya di Shopee, di toko Oren ya, atau kalian juga bisa beli e-booknya di Google Play Book, atau kalau kalian mau lebih enak lagi, kalian bisa DM saya untuk beli buku ini, dan insya Allah saya antarkan langsung jika berada di Kota Banjarbaru gitu, Pak. Oke, tuh teman-teman yang mau beli karyanya Kak Rena, tadi sudah disebutin ya, udah ada di marketplace. Silakan searching Komandan Penakluk Hati, silakan ya di searching. Itu bisa lewat marketplace, juga tadi boleh DM di Instagramnya Kak Rena @elrena ya. Ada diskon menarik nggak Kak, atau bertanda tangan penulisnya gitu? Untuk ebook kebetulan lagi promo nih, Kak. Awalnya sekitar sekian, jadi turun 20 ribuan. Jadi lumayan banget buat teman-teman yang mau menggali viral, tapi males nambah tumpukan buku di rak buku. Tapi kalau semisal kalian domisili Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, atau Kabupaten Banjar, insya Allah deh, kalau kalian mau secari surat dari aku, insya Allah aku tuliskan, aku buatkan motivasi untuk kalian lebih semangat menulis dan semangat menjalani hidup gitu. Oke Kak Rena, silakan, saya persilakan juga ya teman-teman yang lagi live ini, kalau mau langsung tanya atau ketik di komen juga boleh. Ini saya baca ini dari Green School 1955, siapakah itu? Itu kayaknya teman-teman di SMK PPN Banjarbaru. Keren sekali, mencurahkan perasaan dan menjadikannya karya. Iya dong, soalnya alumnusnya SMK PPN Banjarbaru sih. Saya juga termasuk orang yang surprise ya. Kak Rena dari dari instansi pendidikan pertanian bisa loh menghasilkan karya. Jadi buat para teman-teman di bidang apapun, kalian tetap bisa menulis loh, selama itu kalian punya inspirasi, terus punya motivasi untuk menuliskannya, why not? Kita pasti bisa memberikan karya kita yang terbaik. Itu ya Kak Rena ya. Atau ada cerita-cerita menarik nggak sih Kak, pas saat menulis karya KPH Season 1 ini? Mungkin sisi menarik dari belakang, dari behind the scene-nya lah ya, dari behind the scene KPH Season 1 ini, aku menyelesaikan buku ini dan melanjutkan sequelnya itu dengan jarak yang tidak jauh berbeda. Dan untuk KPHL tersendiri, sequel dari KPH 1 ini itu aku selesaikan waktu magang, Kak. Justru waktu magang, di sela-sela istirahat, mungkin yang lain makan, tidur, atau main handphone, aku menyelesaikan sequelnya, dan semoga ya kembali diterbitkan dan bisa dibaca banyak orang lagi. Wah, ini kita dapat inspirasi lagi nih Kak Rena. Ternyata kalau orang yang ingin menghasilkan karya itu bisa memanage waktu ya Kak Rena ya. Jadi ada waktu-waktu senggang, ada waktu-waktu walaupun sedikit ternyata bisa dimanfaatkan untuk meneruskan menulis karya. Gitu ya Kak Rena? Benar, tepat sekali. Asal ada kemauan, di situ pasti ada kesempatan. Oke, jadi teman-teman yang
ngerasa sibuk pastinya. Tiap hari aku udah sekolah, udah kuliah, udah kerja. Apakah mungkin aku bisa menulis sebuah karya novel atau buku gitu ya? Ternyata jawabannya bisa ya, Kak Rena yang tadi di sela-sela sedang magang bekerja tetap bisa loh menghasilkan karya. Jadi kita harus melihat manage waktu juga, melihat waktu-waktu yang tersembunyi, ya. Waktu yang tersembunyi ternyata itu bisa jadi waktu untuk kita menuliskan sesuatu ya. Oke, boleh ini juga Kak Rena diberikan pesannya untuk para alumninya dulu nih, alumni di SMK PTN Banjarbaru. Apa nih pesan buat Kak Rena, buat teman-teman yang masih berjuang di SMK, terutama yang di bidangnya pertanian ya, di SMK Pertanian Pembangunan Negeri. Itu di Kementerian Pertanian ada beberapa tempat ya, Kak Rena ya. Yang paling saya ingat itu ada di mana? Banjarbaru, terus di mana lagi? Di Papua ada juga ya? Ya, aduh, ada komentar dari situ. Ada di beberapa daerah ya. Iya. Jadinya silakan nih Kak Arena bisa kasih pesan buat teman-teman yang masih berjuang di SMK PTN. Untuk adik-adik yang masih mungkin baru masuk ya, ini bulan Agustus, mungkin beberapa dari kalian baru masuk, atau mungkin beberapa dari kalian mau lulus tahun ini, tahun depan ya berarti. Ya. Tetap kalian harus menjadi sesuatu, bukan menjadi sesuatu. Karena kalau kalian mencari sesuatu dan sesuatu itu hilang, kalian jadi apa? Kalian hancur. Maka kalau untuk urusan asmara anak-anak SMK ya, pesanku jangan taruh dia dalam hati, taruh dia dalam karya. Jadi sewaktu-waktu dia hilang, kamu akan tetap ingat dia, tapi bukan dalam hati, karena dia adalah tokoh yang membawa kamu berproses. Kamu nggak ingat dia sebagai dia mantan aku nih, aku males ketemu dia. Tapi kalau kamu taruh di karya, kalau kamu ketemu dia lagi, kamu bakal senyum lihat dia. Dia yang pernah aku temui dan dia yang aku abadikan. Jadi jangan abadikan dia dalam hati. Biarkan dia fana dalam hati, tapi abadikan dia dalam karya. Gitu kan. Keren banget tuh pesan buat para adik-adik yang masih di SMK PP, terutama di SMK PP Negeri yang dibina oleh Kementerian Pertanian atau di tempat lain ya. Jadi tadi yang saya tangkap itu kalau galau menulislah. Benar ya Mbak Rena ya. Jangan sampai galau-galaunya atau belum move on-nya itu sia-sia, tapi bisa jadi karya ternyata. Oke, terus nih pesan buat Kak Rena untuk para penulis muda. Kak Rena bisa sharing apa Kak? Mungkin untuk penulis-penulis atau calon penulis atau yang sedang berproses seperti saya, jangan takut mengeluarkan idemu. Tulisan itu nggak ada yang jelek kok. Semua tulisan itu bagus, tapi tergantung audiensnya. Maka dari itu kamu harus cari nih, dari awal kamu menulis, kamu maunya kemana. Misal kamu mau ke romansa, silahkan ke romansa. Berarti kan targetnya anak-anak muda sekitar usia sekian sampai sekian. Atau kamu mau tentang romansa yang lebih dewasa di dunia pernikahan mungkin, berarti target usianya sekian sampai sekian. Jangan jangan terlalu labil untuk menentukan audiensmu, karena itu akan mempengaruhi kritikan dalam karyamu nanti. Misal audiensmu gak sesuai, mereka bakal bilang jelek dan kamu bakal down sendiri. Tapi kalau audiensmu sesuai, audiensmu menghargai novelmu dengan kritikan mereka, mungkin lebih bagus yang begini Kak, karena aku pernah ngalamin gini-gini, kan lebih enak di telinga kan. Jadi lebih membangun untuk kitanya sendiri. Jadi mungkin sesuaikan penempatan dirimu, penempatan novelmu sesuai dengan audiens yang mau kamu raih, gitu sih Kak. Oke, makasih Kak Rena.
Pastinya keren banget itu pesannya, luar biasa ya kalau kita ingin menulis, terutama menulis fiksi ya Kak Rena ya. Kita harus tahu target audiensnya, target pembaca kita tuh usia berapa aja. Jadi kita ketika menuangkan dalam karya, kita bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan bahasa, menyesuaikan latar dan karakter para tokohnya gitu. Jadi akhirnya kita ada di penghujung acara nih Kak Rena. Tadi kita kedatangan ibu guru dari dulu di SMKPP ya. Terus ada banyak audiens nih yang bertanya dan kasih semangat api-api atau tadi love-love-nya. Terima kasih sudah bergabung dan bertanya. Jangan lupa ya untuk membeli karya novel dari Kak Elrena. Tadi ada di marketplace, ada boleh DM juga di Instagramnya Kak Rena @elrena._. Itu adalah IG-nya Kak Rena. Kemudian setelah membaca, pastinya kalian bisa menjelajahi petualangan dari Viral atau juga siapa Mbak? Elaksi. Viral dan Elaksi pastinya punya petualangan yang keren di masa muda mereka mengejar impian. Oke, pekan depan 26 Agustus 2023 kita akan kembali hadir melalui live IG juga ya teman-teman. Kita juga akan membahas sebuah novel yang tak kalah menarik dari penulis muda juga, penulis muda penulisannya Kak Rena dengan Kak Aisyah nanti ya. Oke, pantau terus informasinya di Instagram kami di @setjen.agrilibrary. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kalian ya, para pecinta buku, terutama pecinta buku novel, untuk bergabung di acara tersebut. Nanti lihat saja di Instagram kami informasi lebih lanjutnya ya. Oke, terima kasih kepada Kak Rena yang sudah memberikan banyak inspirasi dan sharingnya kepada kita. Semoga sukses, sehat selalu, kemudian makin bersemangat untuk menghasilkan karya-karyanya. Itu juga ya Kak, sukses juga buat kegiatannya di Miss Teenager Indonesia. Semoga bisa mengharumkan nama baik dari SMKPP, juga dari Insan Pertanian, juga para penulis muda, pastinya bisa menarik nih. Semoga nanti di ajang nasional, dan mudah-mudahan bisa nanti go internasional juga ya Kak Rena. Amin. Oke, terima kasih banyak kepada para audiens. Ini ada yang mau join live, coba saya coba dulu ya. Sepertinya belum bisa. Kak Airin, ini Kak Airin. Iya. Oh, dengan Ibu Airin. Iya. Ibu, ada yang ingin disampaikan ke Kak Rena, silakan. Iya, sukses Rena buat bukunya, buat terus ke depan, bisa mewakili Indonesia dan menjadi inspirasi banyak orang. Dan semoga sukses selalu, bawa terus nama baik SMKPP Banjarbaru. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Bu Airin, semangatnya, doanya. Mudah-mudahan dari Kak Rena muncul inspirasi-inspirasi baru ya Bu di SMKPP Banjarbaru. Amin. Sukses Salam terus. kenal dari saya Ibu. Saya di Setjen Kementerian Pertanian. Ya. Terima kasih kepada para audiens Kak Rena juga yang telah memberikan banyak inspirasi kita di pagi hari Sabtu yang cerah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Rena. Oke, terima kasih. Amin Bu.